Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Amalia dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Saya adalah peserta Latsar CPNS Pemerintah Lubuk Linggau pada tahun 2024. Pada video ini, saya akan berbagi tentang proses pembelajaran selama saya menyusun rancangan aktualisasi dalam pelatihan dasar CPNS 2024 ini. Proses ini sangat menarik karena memberikan banyak pelajaran berharga dalam mengatasi isu-isu aktual yang dihadapi oleh ASN di instansi. Proses pertama yang saya lakukan adalah identifikasi isu di lingkungan Universitas Sriwijaya, khususnya program studi ilmu hubungan internasional. Dengan menggunakan metode observasi dan wawancara, saya menemukan 6 isu aktual. Pertama, proses administrasi yang belum efisien, dosen CPNS baru yang belum memahami penggunaan aplikasi sister, metode penilaian kerja yang belum tepat, pembimbingan skripsi yang belum memanfaatkan perkembangan teknologi, integrasi data dan sistem informasi yang kurang optimal, dan yang terakhir adalah proses pembelajaran yang masih konvensional. Setelah mengidentifikasi isu, langkah berikutnya adalah saya melakukan analisis masalah. Saya menggunakan metode APKL, aktual, problematik, kekhayalan, dan layak. Kemudian juga menggunakan metode USG, urgency, seriousness, dan growth untuk menganalisis isu utama yang harus diatasi. Dari hasil analisis ini diputuskan bahwa prioritas utama adalah dosen CPNS baru yang belum memahami penggunaan aplikasi sister. Dari 15 dosen CPNS baru yang masuk di program studi ilmu hubungan internasional Universitas Sriwijaya, hanya 2 orang yang memiliki akun sister dan hanya 1 orang yang benar-benar memahami cara penggunaannya. Masalah ini potensi menghambat proses administrasi dan pelaporan kinerja, serta berdampak pada perkembangan karir dosen. Dari proses analisis ini saya belajar untuk memahami akar permasalahan sehingga dapat menyusun solusi yang tepat. Untuk memahami lebih dalam penyebab dari masalah ini, saya menggunakan diagram fishbone atau sering disebut dengan diagram tulang ikan. Diagram ini membantu saya mengidentifikasi 4 faktor utama penyebab masalah yang sudah saya pilih tadi. Yang pertama adalah human, method, policy, and environment. Dengan menganalisis semua faktor ini, saya memahami bahwa penyebab permasalahan tidak hanyalah berasal dari satu sisi, melainkan gabungan dari beberapa aspek. Setelah menganalisis penyebab masalah menggunakan diagram fishbone tadi, saya mulai merumuskan gagasan kreatif. Saya membuat 5 gagasan kreatif. Pertama, mentorship antar dosen. Yang kedua, tutorial video dan panduan interaktif. Yang ketiga, sesi hackathon aplikasi sister. Yang keempat, dukungan teknis on demand. Yang terakhir adalah workshop online. Untuk memastikan bahwa gagasan kreatif yang saya pilih adalah yang paling efektif dan efisien, saya menggunakan metode tapisan McNamara. Metode ini menilai setiap alternatif gagasan berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan implementasi. Setelah melalui proses penilaian, workshop online dipilih sebagai solusi terbaik. Workshop online ini dirancang untuk memberikan pelatihan kepada dosen CPNS baru tentang penggunaan aplikasi sister. Workshop ini bertujuan agar peserta dapat membuat akun dan menggunakan fitur utama aplikasi sister secara mandiri. Dalam setiap tahap penyusunan rancangan aktualisasi ini, saya selalu mengintegrasikan nilai bertolak sebagai ASN yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Salah satu contohnya adalah berorientasi pelayanan, tercermin dari tujuan workshop yang fokus pada peningkatan kompetensi dosen CPNS dalam menggunakan aplikasi sister, yang pada akhirnya akan meningkatkan layanan akademik. Selama menyusun rancangan ini, ada banyak pelajaran yang saya dapatkan. Saya belajar bagaimana mengidentifikasi masalah dengan tepat, menganalisis isu yang secara mendalam, dan menyusun solusi yang efektif. Proses ini membuat saya lebih paham tentang pentingnya digitalisasi dalam manajemen data kinerja dosen. Melalui proses ini, saya menyadari pentingnya kolaborasi dan pendekatan yang sistematis dalam menyelesaikan masalah di dalam lingkungan akademik. Menyusun rancangan aktualisasi ini mengajarkan saya untuk selalu berpikir kritis, fokus pada solusi yang praktis, serta selalu siap untuk beradaptasi dengan kondisi digital pada saat ini.
Saya berharap bahwa melalui pelaksanaan workshop ini, dosen CPNS di Universitas Sriwijaya, khususnya Prodi Ilmu Hubungan Internasional, akan lebih siap dalam menggunakan aplikasi Sister dan dapat meningkatkan produktivitas mereka dalam pelaporan kinerja dan administrasi. Demikian learning journal yang saya dapat sampaikan melalui proses penyusunan rancangan aktualisasi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menjalani proses yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.